Menyambut panggilan beribadah ini kita ada untuk jemaat. Giliran kelompok pelayanan 5. Percaya Bapak dan Ibu, anggota kelompok pelayanan 5 yang sama-sama dikasihi dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, salam. Kita bersyukur bahwa hanya di sore hari ini, oleh kasih dan penyertaan Tuhan, kita terus diberi kuat sehat, waktu kesempatan boleh bersama-sama hadir di rumah yang kudus ini untuk melaksanakan ibadah evangelisasi giliran kelompok pelayanan 5. Percaya bahwa ini semua adalah karena kasih Tuhan yang terus dan selalu dinyatakan di dalam kehidupan kita masing-masing, kehidupan pribadi, rumah tangga maupun berjemaat. Karena itu patutlah semua itu kita mengucapkan syukur kepada Sang Pencipta yang begitu setia menuntun, menyertai perjalanan kehidupan ini hingga sampai pada saat ini. Karena itu ibadah kita sore hari ini yaitu ibadah evangelisasi yang dekat dengan Pekan Paskah. Jadi yang kita akan gunakan tata ibadah ini adalah menggunakan tata ibadah Pekan Paskah hari ke-6 dan nanti akan menjadi fokus dan di situ ada kata-kata untuk pelayan firman, juga ada untuk jemaat. Jadi nanti kita perhatikan di layar infocus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan ibadah saat ini adalah Bapak Pendeta Christian Cinta Damai Montola SPDK. Untuk memulaikan ibadah ini kita masuk pada panggilan beribadah, jemaat dijemput berdiri. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopangku. Sebab Dia melepaskan aku dari kesesakan dan mataku memandang menghadapku. Menyambut panggilan beribadah ini kita lakukan PKJ nomor 10 ayat 1, terpujilah Allah.
Bilalah hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia semua. Sehingga dibilang putranya kudus, mengangkat manusia serta Pujilah, pujilah, buatlah dunia. Dapatkanlah Allah demi putranya. dipuji padanya sebab hikmatnya. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Menjulang nyata atas bukit Karang. Atas bukit Karang, menderang salibmu Tuhanku. Di sinarnya yang menyalanya, memancar kasih agung dan Yesus. Seluruh umat insan mendengarnya, ya Raja, ya kasih yang besar, bagai perang yang kadang merindukan, hatimu lagi mendengar. Jemaat silahkan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, mengaku dosa kita kepadanya, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku kepadamu bahwa dalam hidup dan kerja dan pelayanan kami tidak mencerminkan kekudusan, tetapi sebaliknya kami menjadi serupa dengan dunia ini. Mulut kami menyatakan percaya pada pengorbanan-Mu, ya Yesus Tuhan kami. Tetapi tindakan kami tidak meneladani tindakan dan perilaku-Mu. Kami berbicara tentang pembaharuan, tapi hati kami tertutup pada pembaharuan. Ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, baharulah pikiran dan perkataan dan perbuatan kami, agar kami mampu membawa misi pembaharuan dalam kata dan tindakan kami. Amin. Di salib-Mu ku sujud. Agar
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima pelayanan pemberitaan firman Allah. Sebelum itu kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah Tuhan pertemukan untuk saling mengingat cinta kasih Tuhan yang tidak terukur oleh kami. Engkau telah datang ke dunia karena Engkau tidak menginginkan kami binasa. Karya penyelamatanmu yang tampak nyata pada salib Kristus sungguh menyatakan keajaiban kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah selamatkan dan lepaskan kami dari hukum dosa yang sangat mengerikan. Hidup yang kekal telah Engkau berikan kepada kami dengan cuma-cuma, sehingga kami dapat dipenuhi dengan sukacita. Ya Kristus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu mampukan kami menjadi pendengar yang baik. Berkati kami agar kami dapat fokus sehingga bisa memahami maksud-Mu yang terkandung dalam firman. Kepada Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka bagian Alkitab yang akan kita baca dan kita renungkan bersama dalam persekutuan ibadah kita pada sore hari ini, yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru dari Injil Markus pasal 15 ayat 42 hingga pada ayatnya yang ke-47. Markus pasal 15 ayat 42 sampai pada ayatnya yang ke-47. Demikian kata firman Allah. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepada kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Demikianlah pembacaan firman Allah. Shalom, selamat sore, apa kabar? Baik-baik. Salam bagi jemaat GKST Fatpalu yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing secara online. Baru saja kita melewati Jumat Agung. Kita mengenang dan merenungkan bagaimana kisah penderitaan Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus yang kita peringati hari kematiannya hari kemarin di hari Jumat Agung. Dan hari ini kita bersama-sama sebagai umat yang percaya kepada Kristus, bersama-sama kita mau merenungkan bahagian Alkitab yang mengisahkan bagaimana proses penguburan Yesus. Seperti yang tertulis dalam bacaan kita pada hari ini yang tertulis dalam Markus pasal 15 ayat 42 sampai ayat yang ke-47. Ada seorang tokoh figur yang menjadi panutan atau teladan bagi kita. Bagaimana perhatiannya, kepeduliannya kepada Yesus yang telah mati demi kita untuk keselamatan
umat manusia. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Yusuf dari Arimatea itulah tokoh yang ditonjolkan oleh perikop bacaan kita pada hari ini. Walaupun kisah tentang dia begitu sangat singkat diceritakan oleh Alkitab, namun perannya tidak dapat dipandang remeh. Perannya sebagai orang pengikut Yesus yang memberi perhatiannya yang amat terhadap mayat Yesus sungguh sangat menyentuh hati nurani yang paling dalam. Di satu pihak dapat kita bayangkan entah apa yang akan terjadi kepada mayat Yesus sekiranya tidak ada orang yang berhati mulia yang menjadi alat tangan Tuhan yang mengambil bagian inisiatif untuk mengubur mayat Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bisa kita membayangkan kalau tidak ada yang mengambil atau menempuh jalan yang penuh resiko, bagaimana yang akan terjadi kepada mayat Yesus? Tentunya dapat kita bayangkan dia akan tergantung dan akan terkulai di kayu salib. Yusuf dari Arimatea meminta mayat Yesus kepada penguasa, di mana penguasa itu yang menolak Yesus sendiri. Bukanlah suatu hal yang gampang. Penyerahan mayat Yesus kepada Yusuf Arimatea pastilah melalui sejumlah resiko yang tidak mudah untuk dihadapi. Mempersiapkan hal-hal yang ada kaitannya dengan mayat Yesus, seperti kain lenan dan mengapani mayat Yesus, dan kubur batu yang baru digali dalam bukit batu adalah suatu bukti betapa Yusuf Arimatea telah berkorban harta, benda, penghormatan dan penghargaannya kepada mayat Yesus, telah menyatakan ketulusan dan perhatiannya kepada mayat Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea sebagai kesaksian iman dari orang-orang yang mengasihi Yesus. Siapa sesungguhnya Yusuf Arimatea? Ia adalah anggota majelis besar yang terkemuka, dan dia juga menanti-nantikan kerajaan Allah. Dia juga meminta izin kepada Pilatus untuk menurunkan Yesus dari salib dan menguburkannya. Sekali lagi, resiko yang membayangi tidaklah kecil. Dengan tindakan itu Yusuf telah menyatakan diri secara terus terang kepada umum bahwa dia juga adalah pengikut dari sang penjahat dari Nazaret yang baru saja dihukum mati oleh pemerintah Romawi atas desakan majelis besar orang Yahudi. Kemungkinan besar pula dia seorang yang kaya raya. Mengapa? Karena pada masa itu tidak sedikit orang yang membeli tanah makam di Yerusalem.
banyak orang Yahudi mereka sepertinya Yusuf juga telah menyiapkan kubur bagi dirinya. Tetapi apa yang telah dipersiapkannya ternyata dipersembahkan dan diperuntukkan kepada Yesus. Ini adalah suatu tindakan dan pengorbanan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sepertinya Yusuf juga telah menyiapkan kubur bagi dirinya sendiri, namun ternyata kubur yang telah dipersiapkan bagi dirinya sendiri yang belum pernah orang lain pakai. Ini dapat kita baca dalam Matius pasal 27 ayat 60. Tapi Yusuf mempersembahkan dan memerlahkannya kepada Yesus orang Nazaret. Inilah pemberian terbaik yang sangat mulia. Ukuran terbaik adalah apa yang terbaik bagi diri Yusuf. Itulah yang diberikan kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi, kita tidak perlu tahu apa motivasi Yusuf. Tetapi yang pasti dia mau memberikan yang terbaik bagi dirinya untuk sang guru yang agung yang dilayaninya. Di sini kita memahami kedalaman rancangan keselamatan yang dibuat oleh Allah melalui karya Kristus, bahwa peristiwa penyaliban Yesus dan kematiannya di kayu salib bukanlah akhir dari karya agung Allah, tetapi sampai ke dalam liang kubur pun Allah terus berkarya. Hal ini sangat nyata dari apa yang dibuat oleh Yusuf dari Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Allah memakai dia sebagai alat untuk menyatakan karyanya yang agung dan mulia. Mayat Yesus tidak tergantung dengan sia-sia seperti umumnya para penjahat yang mati disalib, yang kemudian dimakan burung nasar. Tetapi mayat Yesus yang diturunkan secara baik-baik, dikafani dengan kain lenan, dan dibaringkan di dalam kubur yang digali dalam bukit batu milik Yusuf Arimatea. Dan sesuai dengan apa yang dikatakannya kepada murid-muridnya, bahwa pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kuasa kematian dan alam maut tidak dapat menghalanginya, tidak dapat menahannya, karena memang alam maut bukan tempat kediamannya. Tapi kediaman Yesus Kristus adalah surga yang mulia. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maut telah dikalahkan. Itulah tema inti dari perenungan kita pada hari ini. Sekali lagi, maut telah dikalahkan. Maut telah dikalahkan melalui kebangkitan Kristus. Dengan demikian, genaplah nas yang mengatakan bahwa, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57. Jemaat sekalian yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, Alkitab tidak pernah mencatat bagaimana hubungan antara Yesus dengan Yusuf dari Arimatea. Injil Markus juga mencatat bahwa pertemuan mereka baru terjadi ketika Yesus telah mati. Tapi dari apa yang dibuat oleh Yusuf dari Arimatea kepada Yesus, kita dapat belajar beberapa hal. Ini menjadi catatan penting bagi kita untuk kita renungkan, untuk kita pedomani. Yang pertama, jabatan, kedudukan,
ataupun posisi penting pun harus dipakai untuk melayani dan melihat persoalan kemanusiaan. Ini telah dibuktikan oleh seorang Yusuf dari Arimatea. Kalau tadi dikatakan bahwa dia juga termasuk orang yang punya kedudukan besar, tapi dia tidak melihat kedudukannya. Tapi yang fokus yang dia perhatikan adalah pengabdian dan pelayanan. Yang kedua, bahwa untuk sesuatu yang kita yakini dan yang kita percaya, kita harus rela mempersembahkan sesuatu yang terbaik dalam hidup ini. Pertanyaan bagi kita, apakah selama ini persembahan-persembahan yang kita berikan, pengorbanan-pengorbanan yang kita berikan adalah pengorbanan yang terbaik? Yusuf Arimatea mempersembahkan yang terbaik untuk Yesus, yaitu kuburan batu. Ya mahal ya. Kalau di Tanah Toraja itu batu itu mahal, dipahat. Nah, jadi sewanya atau upah orang memahat batu untuk menjadi kubur itu sesuatu hal yang luar biasa. Tapi bagi Yusuf tidak memperhitungkan rugi. Segala sesuatu dipersembahkannya dan dipersiapkan untuk Yesus. Yang ketiga, bagi orang percaya kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh Yesus melalui kebangkitannya. Dengan demikian kita punya pengharapan yang teguh bahwa ada kehidupan di balik kematian. Itu kepercayaan Kristen dan mungkin juga bagi kepercayaan agama lain. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja atau orang-orang percaya, kebangkitan Yesus menjadi intisari dari pengakuan iman percaya kita. 1 Korintus mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. 1 Korintus 15 ayat 17. Kristus telah mengalahkan maut melalui Tuhan Yesus telah memenangkan kita semua melalui kebangkitan. Sehingga dengan demikian tidak ada yang perlu kita takuti. Yang harus menjadi dasar hidup dan pelayanan kita adalah bahwa Yesus telah memberi jaminan kepastian hidup bagi kita yang percaya kepadanya. Alam maut atau dunia orang mati yang diyakini penuh kengerian dan ketakutan oleh manusia dapat ditaklukkan oleh Yesus. Maka sudah tentu dengan pengharapan yang teguh kepada Yesus, maka persoalan-persoalan kehidupan akan dapat dihadapi dan diatasi. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita terus mengisi hidup-hidup yang kita jalani di sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tetap beriman dan berpengharapan kepada Yesus yang bangkit dan menang, sambil tetap setia melaksanakan panggilan dalam tanggung jawab kita masing-masing. Bersama Yesus yang bangkit, pasti ada kemenangan, sukacita untuk Tuhan yang kita agung dan muliakan. Tuhan memberkati kita sekalian dan menyertai kita. Selamat Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mempersiapkan diri menyambut hari esok, hari Paskah, hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus yang akan kita rayakan bersama. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Malah kita memberi persembahan sebagai tanda pengucapan syukur atas perdamaian yang sudah dikerjakan oleh Kristus. Sambil kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita bersama memuji Tuhan, menyanyikan Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya.
menyampaikan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal, untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur yang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan. Oleh karena itu bersama kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam mada kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias yang telah disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Kami memohon kepada-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladan-Nya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Ya Allah yang Maha Kasih, Bapa yang kekal, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pada sore hari ini. Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati persekutuan yang indah dalam rangka mengikuti ibadah evangelisasi yang juga dirangkaikan dengan Pekan Paskah hari ke-6 hari ini. Kami telah mendengarkan sabda Allah yang kudus, yang hidup dan benar. Banyak hal-hal yang perlu kami pedomani dari tindakan seorang tokoh yang terkenal, Yusuf dari Arimatea, yang dengan rela mempersembahkan harta bendanya yang terbaik untuk mayat Yesus. Semoga panutan ataupun teladan yang telah dinyatakan akan membuka wawasan kami untuk berpikir, untuk melakukan dan bertindak, berbuat seperti yang dilakukan. Namun kami sadar dan kami imani sungguh bahwa keterbatasan kamilah yang membuat kami tidak mampu untuk berbuat seperti yang dilakukan. Namun dikemahkan Allah ya Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk melakukan yang terbaik, seperti yang kami terima pada hari ini melalui pelayanan pemberitaan firman, agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi juga pelaku dari firman. Semoga firman Tuhan yang kami terima, yang memberkatkan berkat bagi kami pada hari ini, yang akan meneguhkan iman percaya kami kepada. Biarlah setelah kami kembali dari tempat ini, kami boleh merenungkannya kembali, lalu melanjutkan dalam tindak dan perilaku dan perbuatan nyata untuk hormat dan kemuliaan nama. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu, jemaat GKST Patapang, kelompok pelayan 5 yang boleh hadir di rumah Tuhan di sini, maupun juga jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Hamba menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan mereka. Tuhan berkati seluruh usaha pekerjaan mereka. Berikan pada mereka kekuatan, kesehatan. Biarlah hari-hari hidup yang mereka jalani untuk masa depan mereka, kiranya Tuhan akan selalu bersama-sama dengan mereka, agar mereka senantiasa menyaksikan dan merasakan bagaimana kasih sayang Tuhan yang terus memberkati kehidupan mereka. Berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, agar mereka mampu melanjutkan tugas dan pelayanan dan melaksanakan tugas aktivitas yang Tuhan percayakan kepada mereka masing-masing melalui tanggung jawab. Ya Allah yang Maha Kasih, Bapa yang kekal,
dalam persekutuan kami pada kesempatan yang berbagi, secara khusus kami membawa saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dimanapun mereka berada. Karya tangan Tuhan kiranya menopang kehidupan mereka dan menjamah bagian tubuh mereka. Harapan dan doa kami, Tuhan memulihkan, memberikan kesembuhan. Itulah kerinduan dambaan kami semua. Yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan beri penghiburan, keteguhan iman, agar mereka dapat menerima kenyataan hidup yang diperhadapkan dengan kehidupan ini. Dan kiranya Tuhan akan memberi penghiburan yang sejati dari Tuhan, agar mereka tetap teguh menjalani kehidupan dan bersandar pada pengharapan kepada Kristus Tuhan yang kami iman, yang kami percaya, yang telah mati namun telah bangkit. Itulah jaminan kepastian bagi kami semua orang-orang hidup yang percaya kepada Kristus. Walaupun kami mati, suatu saat Tuhan akan membangkitkan kami dan akan mengumpulkan kami bersama-sama kembali dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu jaminan kepastian yang terkandung dari makna karya penyelamatan melalui karya yang sempurna. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi majelis jemaat GKI Stefat Palu. Kiranya Tuhan akan memberkati hidup dan pelayanan, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan berikan kepada mereka hikmat kekuatan agar mereka mampu menjalankan tanggung jawab pelayanan dengan sukacita. Mereka melakukan dengan baik karena mereka meyakini sungguh bahwa tanggung jawab pelayanan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang demikian mereka akan memberi hidup, memberi diri untuk melayani Tuhan dengan penuh kasih. Dalam kebersamaan kami pada kesempatan yang berbahagia ini, ya Allah, kami berdoa bagi anak Reni Srimurti yang berhari ulang tahun pada hari ini, tanggal 3 April 2021. Sekarang anak terkasih ini dalam proses perjalanan dari Ampipabo menuju Palu. Kiranya perjalanannya Tuhan tuntun dan peliharakan dia. Jauhkan dia dari segala berbahaya kecelakaan. Tibakan dengan selamat. Sebagaimana karya penyertaan-Mu yang Engkau telah nyatakan dalam perjalanan dari Palu ke Ampipabo. Demikian juga harapan dan doa kami terjadi dalam proses perjalanannya dari Ampipabo ke Palu. Kami percaya Tuhan melindungi dia, memberkati anak terkasih, memberkati keluarga yang bersyukur menyaksikan karya kebesaran Tuhan atas perkara besar, atas ketambahan usia setahun hari ini. Semoga sukacita keluarga menjadi kesukacitaan kami bersama, bahwa Tuhan selalu mengasihi semua orang yang hidup dan bersandar pada Tuhan yang kami imani, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Ya Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kekal, melalui kesempatan yang berbahagia ini, melalui persekutuan kami telah menyatakan tanda sukacita dan tanda syukur kami melalui pemberian persembahan syukur kami. Tuhan kiranya memberkati dan kuduskan agar dapat dipakai untuk kelebaran kerjaan demi hormat dan kemuliaan nama. Ya Allah yang Maha Kasih, pada kesempatan yang berbahagia kami memohon memberkati kami semua seluruh jemaat GKI Stefat Palu yang tengah mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah pada hari esok. Kami mohon penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan melindungi kami, memberkati kami, memberi kesempatan bagi kami untuk merayakan Natal, merayakan perayaan Paskah yang akan berlangsung pada hari esok. Lebih khusus kami berdoa bagi aparat keamanan sebagai alat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami untuk memberi jaminan keamanan, kenyamanan. Tuhan juga akan memberkati mereka agar jalinan kerjasama yang tercipta dan di dalamnya kami bersama-sama dapat menyatakan pujian dan syukur kami kepada Tuhan Allah sumber kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami, serta sempurnakanlah permohonan dan doa syukur yang kami nyatakan bersama dalam kesempatan yang berbahagia. Doa ini kami alaskan dan kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, segala kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 387, ayatnya yang pertama. Ku heran Allah mau mengasihi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, lakukanlah firman Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat silakan dulu. Demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Demikianlah ibadah kita pada sore telah selesai. Untuk itu kami semua anggota kelompok 5 yang hadir pada saat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik, seperti biasanya kita masuk pada ruang organisasi. Pertama kita bersyukur bahwa pada hari ini walaupun mungkin tidak setengah yang hadir anggota kelompok 5 ini, tapi saya percaya kita semua punya kerinduan